Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Dunia Dian Sepedaan. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal sepeda Brompton lagi ya. Ini upgrade yang ke berapa ini? Part 4 apa part 5? Part 4 kayaknya ya. Oke ya, ini nih partnya. Saya lupa. Kali ini saya akan cerita upgrade roda atau bukan roda, upgrade ban di sepeda Brompton saya ini. Nah, pilihannya adalah jatuh ke ban dengan model tan wall, atau ada yang nyebutnya gum wall juga. Pokoknya yang ini ya, yang nggak hitam polos tapi ada aksen kuning atau coklat, atau ada yang putih juga, ada yang coklat tua juga. Nah, biasanya ini lagi marak nih kalau di sepeda gravel ya, tapi juga di sepeda Sally. Nah, di Brompton ini yang pakai ini itu CHPT ya. CHPT itu pakai ini juga Explorer juga, tapi Explorer bentuknya beda, dia yang Marathon Racer. Kalau yang ini Swelby One ini yang dipakai di CHPT. Nah, awalnya saya bingung tuh milih apakah yang One ini atau Kojak yang Tan Wall, karena sama-sama ban bagusnya lah ya. Akhirnya setelah pertimbangan dari segi harga, dari segi spesifikasinya juga, kayaknya yang Kojak itu terlalu racing ya. Jadi saya akhirnya pilih ini yang masih ada kembangan-kembangannya dikit, lalu juga dia lebih gede. Asumsinya tentu akan lebih empuk dan lebih stabil membawa saya yang enggak ringan atau cukup beruang ini. Akhirnya saya pilih yang Swelby One ini. Tapi masalahnya kemudian memang harganya pada new normal. Tapi dengan kebiasaan hunting-hunting di online shop, akhirnya saya masih dapat harga yang udah new normal tapi masih agak-agak normal. Nah, akhirnya deg-degan juga sih, nanti datangnya barangnya nggak bagus atau gimana. Nah, akhirnya datanglah juga barangnya dan memang oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal ban ini, kita unboxing dulu sekaligus pemasangannya. Ini dia. Nah, ini dia Swelby One-nya. Nah, ini kemasannya kayak gini nih, agak penyok ini kena pengirimannya ya. Ini kayak gini kemasannya. Lalu ini saya juga beli ban dalam Swelby juga ya, yang pentil gede. Untuk ini kemasannya kayak gini, kita buka ya. Nih. Jadi beli kalau bisa yang ada kemasannya ya, karena banyak orang yang beli nggak ada kemasannya, ternyata bannya ada masalah, mungkin rejekan atau apa, nggak ngerti. Nah, ini kayak gini, folding tipenya, jadi Kevlar folding, bisa dilipat. Yang satunya kita buka. Iya, kemarin tuh banyak yang beli ya cuman gitu aja, ditali gitu aja, nggak ada kemasannya, ternyata bannya pelendung. Nah, ini ada dua, kita buka juga yang ban dalamnya. Ban dalam Swelby ini setahu saya bagus ya, harganya 100 ribuan, 2 kali lipat ban yang merek lain sih, seperti yang murah-murah itu. Cuman ya ban ini untuk dipakai lama ya, biasanya awet lama sih, pengalaman saya pakai Swelby. Yang satunya saya beli dua. Nah, ini dia bahan-bahan kita untuk mengganti ban di Brompton ya. Ini tan wall, detailnya kita buka ya. Nah, ini ban bisa dilipat. Jadi ban Swelby One ini ada yang nggak bisa dilipat juga, dan biasanya lebih murah itu, yang bukan folding. Tapi biasanya di ukuran 16 130-an ini nggak ada sih. Ini rata-rata yang di folding dan lebih mahal, mungkin karena dipakainya buat Brompton ya. Anehnya gitu, beda ukuran, harganya udah beda pasar sih soalnya. Nah, ini kayak gini kalau udah di unfolding atau udah nggak dilipat lagi. Nah, ini ban yang bisa dilipat ini biasanya bisa dipasang dengan mudah ya, bahkan dengan tangan dan sedikit congkelan udah bisa. Nah, ini teman-teman, kayak gini nih penampakannya. Nah, ini yang ban dalamnya ini. Nah, ini saya suka ini pentilnya, tutupnya clear, terus ininya warna. Nah, ini kita pasang ya. Nah, selanjutnya kita akan lepas roda dulu ya.
modalnya adalah kunci 15 ini. Lalu ngelepasnya ini memang agak susah. Nah ini kita copot dulu sumi archernya ya, atau sambungan shifternya ini, dengan cara diputar aja, gampang ini. Nah ini diputar bagian ini, terus kita putar sampai dia lepas ya. Nah kita putar terus sampai dia lepas antara kabel shifter dan rantainya. Nah setelah lepas rantainya kita putar sampai dia copot dari internal gearnya. Ini putar terus, putar terus berlawanan arah jarum jam. Nah nanti dia bisa lepas kayak gini. Nah ini dia udah lepas, kita taruh aja. Lalu kita copot tensionernya ya. Ini tensionernya kita copot. Nah rantainya sekarang agak bebas. Memang ini nyopotnya nggak semudah nyopot yang quick release ya, karena harus pakai kunci pas dan dengan cara copot shifter dan tensionernya. Lalu kita pakai kunci pas tadi buat nyopot seperti kita nyopot sepeda atau nyopot motor biasa itu. Nah ini setelah bautnya terlepas, baut luar, kita ambil tuh ada ringnya. Nah kita copot tensionernya sekarang dengan cara cuma ditarik aja. Nah, mudah banget. Nah ini ditarik kan tensionernya tuh. Kita ambil tensionernya, kita simpen dulu. Lalu masih ada baut lagi tuh setelah itu di sini. Nah, untuk mengikat rodanya kita copot lagi dengan kunci tadi. Kita copot, pokoknya udah kita ambil aja semua, di kiri dan di kanan sesama aja. Nah kita prosesnya kayak gitulah, kita copotin semua. Oh yes, tadi yang lupa, sebenarnya harusnya kita kempesin dulu bannya, karena biar kalau nyopot roda ini dia nggak stuck di rem ya. Nah itu kan remnya pakai rim brake, jadi biar bisa keluar, atau itu lebih gampang daripada harus nyopot rem ya, kayak gitu. Nah mumpung dicopot, kita bersihin nih komponen-komponennya, mulai dari part bautnya, part shifternya, lalu juga kita bersihin tensionernya. Yang biasanya part-part ini tuh sering kena cipratan-cipratan lumpur ya, atau bekas-bekas gemuk yang kadang-kadang ada bagian-bagian yang sulit dibersihkan ketika masih terpasang di sepeda. Nah kita jangan lupa juga bersihin bagian ini ya, bagian di yang nempel di framenya atau di triangle-nya ini. Udah. Nah ini juga penting nih dibersihin, yaitu bagian di sprocketnya. Nah jika sudah kita bersihin, nah kita ambil bannya ya, dengan cara kita tekan-tekan, karena biasanya itu dia udah lengket nih bannya karena udah lama ya. Nah kita pakai tire lever yang dari plastik, jangan pakai yang dari besi, dari plastik aja biar nggak merusak rim. Nah, kita akan buka bannya dengan cara begitu nih. Ini bisa dikaitin pakai dua. Nah, yang satunya kita pakai. Nah, kita cukilnya pelan-pelan nih dari yang paling dekat dengan yang udah terbuka. Pelan-pelan aja nih, soalnya rem jangan sampai kita buat remnya jadi peang. Karena ini keras ini ya, yang bawaannya ini. Nih. Karena ini bukan yang folding bawaannya, ini masih bahan-bahan keras ya. Pelan-pelan aja dan gampang ya, akhirnya kecopot tuh kayak gitu aja sih. Nah kita ambil bannya. Nah ini yang ventil ban dalamnya kita cabut. Nah udah selesai, gampang kan. Nah selanjutnya kita periksa rim tape-nya, karena ini yang melindungi ban yang bersentuhan dengan velg. Kita periksa apakah ada yang tajam atau enggak, jadi biar nggak mudah bocor tuh ban dalamnya. Nah kalau udah bagus, nah kita ambil bannya, lalu kita perhatiin nih rotationnya. Ya ada rotation, ini penting, jadi harus searah dengan putaran ban ke depan. Nah setelah rotation kita udah pastikan benar, lalu kita ambil ban dalamnya. Nah, kita buka, siapkan.
Lalu kita ini ya, kompas dikit aja sampai dia berbentuk aja, tidak bentuk kempes gitu tapi ada bentuknya dikit. Nah, biar biar mudah dimasukkan ke dalam ban ini untuk pemasangan. Jadi nggak ada yang kelipet-lipet atau kejepit-jepit. Caranya gitu tuh rahasianya, dipompa sedikit aja, jangan banyak-banyak nanti susah masuk. Nah, setelah itu kita bagian yang ada pentilnya itu kita pasin dengan yang di ban. Kadang-kadang ada tuh yang untuk di sini pentilnya, kalau enggak, kalau Swalby ini ya dipas tulisan Swalby on itu. Nah, kita pasang. Selanjutnya kita cari pelek tadi yang ada bolongan pentilnya, ya masukin aja ke situ. Nah, pasin. Rotationnya sekali lagi harus pas, jangan kebalik. Ada juga sih ban yang nggak ada petunjuk rotation, jadi bolak-balik sama aja. Kalau yang ini ada, jadi harus ngikutin kemana rotationnya. Nah, setelah itu ya udah kita masukin aja, pakai tangan aja bisa. Nih pakai tangan bisa, karena ban folding itu memang gampang. Tapi terakhirnya butuh cukilannya, cuman untuk yang terakhir aja. Nah, setelah selesai kita tekan-tekan, kita pastikan semua bibirnya masuk. Setelah itu kita kencangkan ban dalamnya dan kita pompa. Kita pompa sampai, nggak perlu sampai 100 PSI ya, sampai yang dia berbentuk ini aja, dia berbentuk udah bentuk banget. Nah, setelah udah itu kita pasang, tapi sebelumnya kita ini dulu ya, kita kempesin lagi dulu biar masuk di remnya. Karena kalau nggak dikempesin nggak bisa masuk nih, kehalang sama rim brake-nya. Nah, cara masang kembali ya seperti cara ngelepas tapi dibalik gitu kan. Ban masuk, baut masuk, lalu barut kiri kanan lah ya masuk. Lalu kita nanti pasang tensioner. Lalu setelah tensioner dipasang, ya udah kita nanti pasang lagi shifternya. Ini tensionernya kita pasang kayak gini caranya, ya sama kayak cara nyopot tadi. Kita balikin lagi bautnya, kita kencengin, lalu tensionernya kita pasang. Baru setelah itu kita pasang lagi yang untuk Strumi Archernya tadi itu, yang rantainya. Lalu kita pasang lagi ke shifternya. Udah deh gitu doang. Nah, selesai. Tinggal kita pompa deh bannya sesuai dengan petunjuknya. Nah, selesai sudah pemasangan ban belakang. Kalau untuk ban depan itu sebenarnya hampir sama, lebih mudah karena nggak harus copot shifter, tensioner segala macam. Jadi tinggal dibuka lalu dicopot dari sepedanya, ya pemasangan rodanya ya sama dengan yang roda belakang tadi itu. Perhatikan arah rotation, lalu cungkil dengan tire lever, lalu pasang ban dalam, pasang ban luar, lalu pasin, lalu dipompa. Setelah itu pasang lagi di sepedanya. Ya udah sesimpel itu aja, sama dan lebih mudah daripada ban belakang. Jadi akhirnya terpasang deh ban baru kita. Nah, itu tadi kan unboxingnya, review dan pemasangannya ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang sekali ya masang ban. Memang nggak segampang yang ada QR-nya ya. Ini agak ribet sedikit, tapi kalau tahu caranya gampang. Itu tadi juga udah ada tutorialnya kan, bagaimana cara pasang ban sendiri di Brompton. Itu berguna banget kalau lagi goes tiba-tiba bannya kempes atau bocor ya. Jadi bisa ganti sendiri, jadi nggak harus dievakuasi. Makanya kalau saya itu goes tuh bawa kunci 15 di situ. Itu untuk buka tadi sama cukilan ban atau tire lever. Itu wajib dibawa. Nah, kalau punya dana lebih tuh beli itu tuh. Tools Brompton tuh bisa disimpan di sini nih, di bagian top yang sebelah sini gitu. Nanti saya akan beli lagi ngumpulin dananya dulu. Nah, ini tadi kebetulan habis goes juga nih, sekitar 45 kiloan ya. Kita coba ini mulai dari jalan yang sangat halus, lalu di jalan-jalan yang licin, lalu di jalan
tanjakan yang terjal, semi makadam dan segala macam. Nah, kesimpulannya adalah ini saya pompa sekitar 90 PSI ya. Kesimpulannya ban ini itu ketika di jalan yang mulus itu sangat enak banget. Dia kenceng, rolling resistennya lebih rendah dibanding ban bawaannya. Lalu dia juga kayaknya lebih ringan ya. Jadi feel-nya begitu. Lalu lebih empuk karena lebih gede dikit. Lalu dia pokoknya enak, stabil, handlingnya juga stabil. Cuman kalau ada polisi tidur atau titik garis-garis kejut itu lumayan ini ya, lumayan membal. Mungkin karena settingannya juga dengan PSI yang tinggi. Cuman kelemahannya ini kalau udah ketemu jalan yang agak basah terus ada sedikit lumpurnya sedikit aja, itu udah mulai kehilangan grip tuh, udah mulai limbung atau slip-slip, terutama bagian belakang ya yang menumpang berat badan saya. Nah itu mungkin memang karakteristik ban road atau ban aspal banget tuh begitu. Makanya kalau yang Brompton Explorer kan bannya Marathon Racer ya, yang kembangannya lebih banyak ya, mirip-mirip inilah bawaan Brompton ini. Itu lebih memang pas pakai yang itu, yang bawaan tuh lebih mencengkeram. Jadi kalau teman-teman lewatnya di jalan-jalan yang relatif licin, rusak, nah ini memang harus agak hati-hati nih kalau pakai ban ini nih. Tapi begitu ketemu jalan yang enak, yang lurus, yang bukan lurus, yang mulus, ini aduh ngebut banget. Jadi saya belum tahu perbandingannya dengan Kojak, tapi ini saya kira nggak kalah lah ya kalau masalah kencengnya dan gripnya dapat banget. Kalau di jalan aspalnya nggak ada lumpurnya dikit, cuman basah juga masih ngegrip, masih enak ini. Terus kayak di jalan licin yang kayak itu juga masih ngegrip, cuman dia kalau ada lumpurnya sedikit, kayak tadi kan saya ke Setu gitu ya, yang cuman ada lumpurnya dikit banget, nggak tebel lumpurnya, cuman ya itu dia nggak ngegrip seperti ban bawaannya. Juga kalau dia jalan di yang model-model begini nih, model batoko gitu, nggak enak banget, nggak cocok banget. Jadi memang ini khusus untuk ya sesuai dengan sepedanya ya, sepeda perkotaan, sepeda lipat ya, jalan-jalan yang bagus. Jadi begitu review setelah saya cobain ya. So far saya puas, performanya nggak buruk-buruk amat dan sedang lah ya, sedang ya. Yang bagus banget seperti itu juga menurut saya juga nggak terlalu kerasa karena saya nggak kenceng ya, naik sepedanya nggak kenceng. Tapi kalau di jalan yang rusak juga nggak bagus-bagus, jadi sedang, tapi penampilannya menurut saya itu juara. Nih lihat nih, Roleher pakai Brooks Tanwal, ini ada aksen emasnya, kena Tanwal, mantap banget. Memang sih saya belinya itu karena Tanwalnya ini untuk penampilan, karena kalau untuk sepeda performance ya saya pakai Piast Scarp saya gitu. Ini kan sepeda santai saya dan memang saya bangun untuk ngelihat looknya gitu. Jadi ya so far puas sih dengan ban ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen pakai ban ini juga gitu, kira-kira gimana kalau nemplok di Brompton ya, begini nih. Dan menurut saya ini ban yang paling cocok untuk Brompton tipe yang Roleher atau tipe-tipe klasik lah ya. Itu paling top lah, paling pas dipadukan tentu saja dengan Brooks. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa di upgrade berikutnya ya. Masih banyak upgrade, tentu menyesuaikan dengan budget upgrade-nya juga. Jika suka dengan video ini silahkan like ya, silahkan share juga biar yang mungkin cari video ini bisa tahu ada informasi ini. Dan jangan lupa juga subscribe, karena ini bukan video yang terakhir, akan ada video-video upgrade berikutnya, jadi biar nggak ketinggalan. Nah, nyalakan lonceng, jadi nanti kalau ada video baru ada notifikasinya gitu. Bagi yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng juga, terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya selama ini, termasuk yang baru menonton dan menonton sampai selesai ini, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.